dengan kita, sementara kita asuh dari kecil ya. Dia asuh dari kecil, dari sebelum mayyiz itu berarti sebelum 7 tahun. Dari kecil berarti, dari sebelum 7 tahun. Itu ada ayat mengatakan maka mereka adalah seperti saudara kalian. Jadi kalau anak itu kita asuh dari kecil sih kecenderungannya sih tidak ada syahwat ya. Nah, ini akan berbeda dengan anak asuh yang diambil dari SMP. Apa anak kecil, apa anak adopsi dari usia SMP atau usia berapa? 10 tahun. Terus diambil oleh ibunya, ngerangkul ibunya, nyiumnya saru gitu. Ya non sewu, ya yang seperti Anda lihat istrinya salah satu artis tapi dia kan non muslim ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau itu juga berarti sama ibunya, misalnya adopsi sama ibu, misalnya dia udah dewasa ya, sama ibunya juga berarti ini ya bukan mahram. Karena iya bukan mahram. Walaupun dari bayi. Kalau yang dari bayi itu bukan mahram juga tetap, cuman ada keringanan dalam Al-Qur'an itu yang mengatakan wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Kalau mereka bergaul dengan kalian satu rumah maksudnya dari sejak kecil. Dari usia belum mumayyiz itu di bawah 7 tahun berarti kira-kira sejak kecil apalagi dari bayi. Itu Quran membahasakan bukan mahram tapi seperti saudara kalian. Sehingga aturannya jadi lebih longgar. Kenapa? Karena kecenderungannya nggak ada syahwat. Dalam fikih itu bergaul dengan seseorang yang tidak punya ketertarikan kepada yang bersangkutan karena sudah tidak ada syahwat itu boleh. Ya, jadi misalnya salaman misalnya atau misalnya di rumah kan perempuan nggak pakai jilbab kan susah. Ibu tahu nggak ada ayat yang mengatakan boleh wanita itu membuka auratnya, maksudnya tidak sempurna menutup auratnya di hadapan laki-laki yang tidak punya ketertarikan pada perempuan. Ya. Siapa ini maksud itu? Orang tua kan? Orang tua yang sudah nggak punya syahwat kan? Nah, alih-alih syahwat mikir encoknya, macam-macam, mikir asam uratnya. Ya, jadi singkat cerita, jadi nggak ada masalah. Maka bagaimana dengan anak kecil yang kita asuh dari kecil yang insya Allah tidak akan ada ketertarikan kepada ibunya, karena dari kecil iya. Tapi dengan catatan dari kecil, kalau 10 tahun itu sudah mumayyiz, sudah nggak bisa, termasuk dari SMP. Saya punya teman itu ngadopsi anak dari SMP, tidak masuk itu, tidak bisa, tidak masuk itu. Tapi kalau memang akhirnya bermasalah sih belakang hari. Nah, tapi kalau yang dari lahir atau dari kecil dari sebelum itu tidak ada masalah. Dalam arti tidak ada masalah itu seperti saudaranya itu. Quran tidak mengatakan mahram, cuman Quran mengatakan maka fa ikhwanukum, maka mereka itu seperti saudara kalian. Jadi seperti saudara sendiri. Ya agak lebih longgar lah aturannya, tidak seketat kalau dia betul-betul orang lain. Dan yang saya tahu sih memang kecenderungannya kalau diasuh dari kecil memang nggak ada syahwat biasanya kan, karena ngerti cilie. Ngerti ompole, ngerti ngisingi, ngerti ngentute. Jangan ngerti semua, ngerti lering. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Bu Maulana. Kenapa Bu Maulana? Boleh Bu Maulana, silakan. Terus. Tapi kan nggak boleh. Tapi ada yang bilang juga kan sekarang ada sampo. Yeah. Sampo untuk menghitamkan. Lalu kan sama juga itu tujuan menghitamkan. Tapi katanya boleh. Saya bingung jadinya. Bagus. Tergantung cara kerjanya Bu ya. Kalau cara kerjanya sama dengan semir memang tidak boleh. Tapi kalau cara kerjanya adalah menyehatkan rambut hingga dengan izin Allah menjadi menghitamkan, tidak ada masalah. Menyehatkan rambut ya. Jadi dengan pakai sampo itu kemudian menyehatkan rambut hingga rambut itu menjadi tidak putih atau menjadi hitam kembali. Monggo. Tapi kalau cara kerjanya mirip dengan cara kerja semir, berarti kan itu sama dengan menyemir juga, cuman iya beda cara aja. Hilangnya lebih cepat. Ya begitulah ya, saya kira itu. Jadi kalau saran saya ya pakai sampo yang menyehatkan rambut saja. Nah, kalau misalnya mau ibu merasa kok tua banget kalau banyak putihnya, misalnya ya pakailah semir-semir yang warnanya tidak betul-betul hitam, tapi brown misalnya gitu, ya brown misalnya. Ya. Sama juga. Kalau misalnya dirasa ibu-ibu kok merasa kok tua banget gitu kalau putih, biar suami ibu tidak merasa tidur sama nenek-nenek gitu.
Iya. Sekarang banyak anak muda yang sudah berubah. Sekarang banyak. Saya lihat anak-anak muda berubah itu banyak sekarang. Ustaz, itu kalau donor sperma ini gimana? Nggak boleh? Enggak boleh. Dalam Islam itu bayi tabung itu hanya boleh kalau dari sperma suami yang resmi, yang sah maksudnya, dan dari ovum istri yang sah diletakkan di rahim istri yang sah. Hanya itu yang boleh. Selebihnya itu tidak boleh. Jadi misal dari suami orang lain tidak boleh, atau dari istri orang lain tidak boleh, atau di rahim yang berbeda itu tidak boleh. Harus dari sperma dan ovum suami istri yang sah diletakkan di rahim istri yang sah. Hanya itu yang boleh. Sisanya itu tidak boleh. Monggo yang lain silakan kalau ada. Orang lain juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada kejadian dititipkan ke neneknya itu. Akhirnya bingung anaknya sopo. Kalau misalnya ibunya tuh memang masalahnya tuh di rahim. Titip berarti. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terima saja takdir Allah itu. Karena tidak mohon maaf ya. Allah lebih tahu kok tentang keadaan kita. Jangan kita mengira bahwa kalau kita tidak diberi anak terus kemudian itu pasti buruk, belum tentu. Karena tidak semua orang itu kuat dengan anaknya. Tidak semua orang kuat dengan anaknya. Tidak sedikit anak itu membuat celaka orang tuanya dunia akhirat. Dan makanya terima keputusan Allah itu. Dan dalam Islam kita diberi kesempatan untuk membuat apa? Untuk punya anak walaupun bukannya anak kandung. Karena dalam Islam itu yang dinantikan adalah doa anak yang soleh itu Nabi menggunakan kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang, nggak harus anak kandung. Iya, iya, walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Kandung namanya apa? Ibnun, itu anak kandung, anak biologis. Kalau ibnun anak biologis, kalau walad itu bisa anak biologis, bisa anak ideologis, gitu. Artinya bisa asal seiman gitu, maksudnya itu bermanfaat doa mereka. Saya teringat ada seorang tokoh nasional, beliau tidak dianugerahi keturunan. Beliau bilang di media itu, kata beliau kurang lebih gini, saya bersyukur tidak punya anak kandung maksudnya. Gara-gara saya nggak punya anak kandung, anak saya banyak. Gitu. Nah, karena beliau punya anak asuh banyak beliau. Jadi beliau bilang, iya punya, no? Oh nggih, ibu. Oh nggih. Nggih. Akhirnya anaknya banyak. Masya Allah. Ya tadi. Nah, jadi ya itu. Jadi gara-gara saya nggak punya anak, akhirnya anak saya banyak kata beliau. Itu boleh, tidak apa-apa. Silakan aja. Bekerja atas dasar kemanusiaan. Cuman memang kalau yang sampai pada beliau hanya doa yang seiman. Tapi kalau kebaikannya pada manusia tetap berpahala walaupun dia bukan orang Islam. Saya kira itu Allah a'lam bishawab. Nggih. Kalau kita sholat, kalau pas waktu zuhur, sejak zahar itu. Kalau sendirian itu bacaan zahar boleh kan? Bagus. Sebenarnya sir dan jahar itu lebih kepada hikmatut tasyri'nya gini loh. Kenapa kok ada sir sama jahar? Itu seolah-olah Allah mau bilang kepada kaum muslimin bahwa pernah loh kamu itu hidup di masa di mana salat itu harus sembunyi-sembunyi. Sekarang alhamdulillah loh kamu itu salat itu aman. Jadi salat itu di mana saja kita aman. Dulu muslimin salat itu sembunyi-sembunyi dan dipelankan suaranya. Itu salat itu di antara hikmatut tasyri'nya. Sehingga secara fikih, andaikan ibu salat sirriyah kayak zuhur sama asar, kok ibu keraskan bacaannya dalam konteks salat sendiri ya. Bukan jadi imam ya, kalau jadi imam jangan ya, sendiri, tidak ada masalah sebenarnya. Secara hukum tidak ada masalah. Iya, secara hukum tidak ada masalah. Kenapa? Contohkan siapa? Maksudnya Rasulullah Muhammad SAW itu kan pernah diketahui para sahabat, Nabi rakaat pertama baca apa? Nabi itu sholatnya itu di saf pertama terdengar Nabi itu. Kalau walaupun sholat sirriyah itu, sehingga sahabat tahu Nabi hanya baca ini, Itu terdengar oleh tapi saf pertama yang dengar. Jadi bersuara tapi itu jangan keras-keras, ya standar, ya kuping sendirilah. Atau kalau Nabi itu paling enggak saf pertama itu dengar suara beliau. Akhwat gitu. apa ya Ustaz? Apa? Akhwat. Tidak ada masalah kalau sesama akhwatnya kan? Sendiri enggak? Iya, apalagi sendiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah sendiri. Biarpun dulu cuma ya. Tapi sendiri itu perlu juga Bu Imam. Sendiri itu perlu ditemani gitu maksudnya.
Masa aku terus Siapa lagi? Iya. langsung jempol. Apa? Apa? Ustaz, Nggih, Bu. Nggih. tapi Nggih, monggo. ini kan baca Al-Quran Nggih. di HP, Nggih. tapi sambil tiduran. Terus, Posisinya sambil tiduran. terus. Nggak menghargai Al-Quran ya. Bagus. Pertama gini ya, kan membaca Al-Quran itu termasuk zikir ya. Nah, zikir itu sebenarnya kalau di Al-Quran itu bebas. Jadi dia mau qu'uda wa ala junubin, bisa duduk, bisa berdiri, bisa tidur miring. Jadi bisa sambil tidur lah. Junuban itu tidur maksudnya. Berarti di semua keadaan, termasuk baca Al-Quran. Nah, cuman gini loh, ada kondisi ideal. Nah, kalau kondisi idealnya itu kita wudhu, Iya. menghadap ke arah kiblat, tutup aurat, baca Quran. Ini kondisi yang ideal. Kalau pertimbangannya daripada nggak baca Quran, mending baca Quran walaupun sambil tidur, maka tidak ada masalah. Dan insya Allah tidak termasuk yang melanggar adab juga. Karena dalam hati kita ingin selalu dekat dengan Al-Quran di semua keadaan. Jadi jangan sampai dengan dalih karena kita lagi tidur nggak baca Quran, saya nggak baca semua. Malah salah, mending tetap baca daripada nggak baca. Jadi pertimbangannya adalah hukum, boleh apa tidaknya ya boleh. Cuman kalau kita bicara kondisi idealnya, pakai pertimbangan akhlak yang mulia, maka itu bisa masuk yang tadi wudu, menghadap arah kiblat untuk aurat, itu baru. Itu kalau kita mau menggunakan kondisi yang ideal, istilahnya gitu. Saya kira itu, wallah alam. Jadi insya Allah nggak termasuk yang soal meremehkan atau nggak meremehkan itu tergantung mental kita sebenarnya kan. Iya, iya, iya. Tapi saya yakin loh, kalau untuk insya Allah ya, kalau Anda sama dengan saya, dan timbangannya aku nggak jelas, nggak jelas, mending turun yang mau Quran misalnya. Nah, kan daripada tidak ada masalah, tidak ada masalah. Wallah a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Ursula. Kalau kita sholat duha, Nggih. boleh nggak ada jeda ya? Misalnya Ngentas roti dulu gitu ya. Roti sobeknya enak loh, roti sobeknya Bu Ursula enak loh. Masya Allah. Masya Allah. Nggih. boleh ya Pak? Kenapa Bu? Habis angkat roti? Iya, angkat roti. Udah 10 rakaat, terus roti saya mau makan roti. Ya, Setelah itu ada sholat lagi gitu. dilanjutkan lagi. Ya. Boleh. Jadi gini, saya mau terangkan dulu. Nabi itu sering diketahui sholat duhanya di rumah istrinya. Kiyo ini. Jadi beliau ini sering ketahui sholat duhanya di istrinya. Padahal Nabi itu kan kita tahu kalau beliau tidak turun sampai syuruk, isyraq, berarti kan beliau sholat syuruk di masjid. Nah, syuruk ini masuk dalam kategori duha awal, ya duha awal. Nah, beliau terus lanjut ke rumah istrinya, sholat duha di rumah istrinya. Terjedah nggak itu namanya? Nah, berarti dijedah boleh. Dan itu sholat duha kan ada interval waktunya ya. Apa bahasa Inggrisnya itu? Spare apa? Ya itu pokoknya ada. Ya ada jeda, ada interval waktu lah dari jam sekian sampai jam sekian itu. Nah, itu monggo bebas. Ibu mau berurutan boleh. Ibu jedah dengan ngangkat roti atau bikin roti boleh, tidak ada masalah. Ya. Roti sobeknya enak. Sama pokoknya roti-rotinya enak lah, pokoknya enak, Masya Allah. Ya semuanya enak sih, maksud saya. Wah, karena nggak mau bab-babnya di endorse. Masya Allah. Pokoknya beliau sama Bu Sri itu masaknya enak-enak. Nggak tahu kok. Bu Sri tantenya beliau. Ya. Iya, Bu Sri siapa Bu? Bu Sumiyoto. Nggih. Monggo yang lain silakan. Ya semuanya enak. Bu Imam buntilnya juga enak, udah lama nggak bawa buntil. Nggih, monggo. Seandainya seorang anak
dia non muslim, tapi Iya. bapaknya muslim. Tapi bapak itu sudah meninggal. Bapaknya, Muslim, ibunya? ibunya muslim. oh terus. Terus anaknya itu non muslim. Terus? Agama lain. Iya. Itu anaknya itu rajin sekali ke makam, otomatis ya ke makam. Itu rajin juga seperti sodakoh ke pangkasuhan yang muslim gitu. Atas nama orang tuanya. Bagus. Ziarah kuburnya anak ini ke bapaknya, Iya. untuk ziarahnya mungkin bermanfaat ya, untuk ziarahnya. Karena kan kedatangan orang yang dikenali itu paling enggak sedikit banyak membahagiakan orang tuanya. Tapi tidak tahu bahagia batin kalau anaknya bukan muslim kan, saya nggak tahu itu satu dulu. Yang kedua, doanya kalau dia berdoa, kalau dalam keyakinan kita secara umum ya, itu tidak sampai karena tidak seiman. Doanya ya. Kalau sedekahnya, berarti kan itu kebaikan ya, kebaikan kemanusiaan yang universal ya. Si anak tadi tidak dapat pahala nanti di akhirat, dia dapat pahala di dunia ini untuk orang tuanya karena dia pasti ngirimnya untuk orang tuanya. Harapannya sih semoga sampai ya, karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Jadi semua kebaikan anak orang tua dapat bagiannya. Cuman kalau doa tadi yang saya pahami sih tidak sampai asal kalau tidak seiman. Kayak kalau seiman insya Allah sampai gitu saya kira. Seperti melamati 40 hari. Ya, itu kalau dia ngundang kaum muslimin dan yang mendoakan kaum muslimin ya sampai doanya kaum muslimin. Dan ya sampai doa sesama muslim sampai tidak ada masalah. Sedekah dia juga sampai insya Allah pahalanya sedekah dia. Cuman untuk dia hanya pahala di dunia kalau untuk anak itu. Tapi kalau untuk si bapaknya bisa di akhirat dapat juga untuk orang tuanya itu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kalau dia ngundang kaum muslim untuk mendoakan, insya Allah sampai karena doanya orang Islam itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Nggih. Nggih. Kalau tadi kan orang tuanya muslim, Mm. kemudian anaknya non muslim, kan anak itu hasil pendidikan orang tuanya. Hmm. Berapa itu kan? Itu nggak termasuk nggak orang tuanya ikut salah gitu dalam mendidik sehingga Bagus. Begini ya. Saya bicara rumus dasar dulu ya. Bahwa setiap kebaikan anak, orang tua itu otomatis mendapat bagian pahalanya karena anak itu hasil usaha orang tuanya. Tapi kalau anak itu menyimpang, termasuk murtad misalnya, itu orang tua tidak otomatis mendapatkan bagian dari dosanya kecuali ada andil orang tua di situ. Nah, sambil contoh gini misalnya gini, orang tuanya ini maaf lalai, tidak pernah ngajari anaknya dengan pendidikan agama misalnya. Lalai tidak pernah mendoakan anaknya misalnya, lalai ini kitanya, maka berarti ada andil orang tua di situ. Ya sedikit banyak orang tua pasti menerima akibat dari kelalaiannya itu, kecuali dia bertobat. Artinya begitu orang tua menyadari semasa hidupnya dia sudah bisa bertobat, bisa mengingatkan anaknya tapi tetap nggak mau, ya sudah itu urusan anaknya. Tapi kalau orang tuanya sudah berusaha mendidik dia dan pendidikan agama, udah mendoakan juga, mengingatkan juga, semacam-macam lah. Tapi memang dasar anaknya yang memang kekeh untuk murtad misalnya, maka ya sudah orang tua insya Allah tidak akan terbebani karena orang tua sudah berusaha. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang putranya Kan'an itu mati dalam keadaan kafir, sebagaimana Nabi Nuh juga bahkan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau itu juga mati dalam keadaan kafir. Beliau nggak dituntut. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Nah, jadi kembali pada orang tuanya saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita ini jangan pernah capek mendoakan anak-anak kita. Ya. Kalau orang tua udah berusaha, naudzubillah ya, kalau misalnya gagal ya Allah tidak akan tuntut. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita,
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Ustaz, buru-buru nggak Ustaz? Makan dulu Ustaz. Oh, nggih. Makan dulu Ustaz. Siap.